Kita cek. Oke, ini coba kita tes di lampu UVA. Kembali lagi di radiotorto.id, Duta Racun Tortoise Indonesia. Apa kabar semuanya? Video baru lagi, masih bersama gue Raditya Hardanto, pimpinan radiotorto.id. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa di subscribe dulu channel ini yang belum subscribe ya, Radio Torto. Dan juga di follow Instagram kita sekali lagi di @radiotorto.id, yang hobinya meracunkan agen kerusakan dunia tortoise ya. Video ini gue bakal membahas seputar satu tortoise yang udah ada di frame ini nih ya. Masih kecil banget, baby size nya. Ini adalah Istar alias Indian Star yang udah ada di Radio Torto sejak 2 hari lalu. Dia lagi sakit, lagi perawatan di Puskesto, Pusat Kesehatan Torto. Dan kalau gue liatin ke lu ya sekilas aja di awal ya, inilah dia Indian Star-nya, sangat kecil. Ini mungkin masih 3-4 cm ya, baby size. Ini baby size ya, baby size Istar segini. Kita bakal membahas di video ini. Dia dititip ke Puskesto karena sakit. Dari awal beli katanya udah memang gak terlalu aktif dan plasteran sangat lembek ya. Makannya pun sangat minim. Coba kita bahas ya di video ini ya. Inilah dia Indian Star yang sedang sakit di Puskesto kita. Jadi Indian Star itu adalah satu jenis tortoise yang berasal dari India, seperti namanya ya, Indian Star. Dia berada di dalam kelompok Star Family ya, bersama Burmese Star, Sri Lanka Star dan lain-lain. Dan ini apa ya? Dia masuk ke dalam kategori desert tortoise karena dia butuh panas ya, walaupun nggak sepanas Pardalis dan sulcata, tapi dia butuh panas juga. Estimasi kandangnya itu 30 sampai 32 derajat Celcius. Jadi buat agen yang memelihara Istar itu wajib harus punya lampu UVA di kandang ya, untuk membuat suhu kandang jadi lebih hangat karena dia suka dengan keadaan-keadaan hangat. Istar ini sama kayak sulcata, dia juga bisa menghasilkan urates alias urates walaupun nggak sebanyak sulcata ya. Jadi uratesnya Istar tuh ada tapi emang nggak banyak secara jumlahnya. Istar ini adalah spesies yang bisa dibilang growth-nya itu nggak begitu cepat. Dia hitungannya lambat ya secara growth. Karena dia maksimal size-nya aja juga nggak begitu besar. Maksimal size-nya cuma sekitar 20-an cm. Ya maksimal size segitu, jadi dia bertumbuh lama. Banyak keeper yang punya Istar tuh pertumbuhan setahun cuma 4 cm. Dalam setahun cuma numbuh 3 cm kayak gitu-gitu. Jadi emang secara pertumbuhan lama. Jadi misalnya agen kalau beli bareng nih sulcata baby sama Istar baby di satu kandangin, itu bakal kelihatan bedanya. Dalam setahun sulcata mungkin bisa langsung bertumbuh 10 cm, sedangkan Istar bisa cuma 3 cm 4 cm-an. Ya tapi disitulah seni memelihara Istar ya, karena ini torto cakep banget sebenarnya, dan sekarang harganya lagi melambung tinggi banget. Dibanding dulu ya, dulu tuh Istar sekitar 10 tahunan lalu harganya cuma 500 ribuan, tapi sekarang udah babynya aja udah di atas 3 jutaan ya, jadi ini emang sangat eksotis tortoise, sangat bagus karena secara kubah juga dia bisa bulat gitu kalau baby ya, dan warnanya sih cantik sih, jadi dia keluar bintang-bintang gitu di kenapasnya. Oke, itu sekilas soal Istar. Nah sekarang kita bakal membahas tentang Indian Star ini ya. Jadi Indian Star ini ownernya adalah seorang dokter, namanya Dokter Ari. Halo dok. dia tortoise keeper juga, dan dia menitipkan ini ke gue. Jadi keluhannya adalah dari awal beli sebenarnya menurut dia makan sih makan, tapi nggak begitu banyak makannya pirit-pirit, dan secara gerak pun juga pasif, dan lagi kakinya itu terlihat sangat lemes kalau jalan. Jadi dia kayak berjalan hanya menggunakan kaki depan, kaki belakang tuh kayak lagi nyeret-nyeret gitu kalau jalan ya. Terus plasteran juga sangat lembek, walaupun saya segini sebenarnya emang masih lembek ya, tapi kalau memang plasterannya dia kayaknya emang terlalu lembek ya. Terus itu yang membuat si ownernya tuh was-was, takutnya nih kenapa si baby Star ini, karena dia pun juga baru beli nggak lama. Akhirnya dibawa ke gue ya. Kita coba cek, kita diagnosa, gua konsul sama vet. Memang Istar ini ada kecenderungan dua. Yang pertama adalah MBD.
ya, metabolic bone disease. Itu MBD, intinya adalah kekurangan kalsium. Jadi baby star ini kurang kalsium dalam tubuhnya yang membuat akhirnya kerapasnya itu sangat lembek sama kakinya itu susah berjalan. Jadi kekurangan kalsium kan membuat tulang tuh nggak bekerja sebagaimana mestinya. Jadi kakinya pun dia susah untuk menopang badannya. Itu dugaan pertama ya. Tapi plastron lembek itu nggak serta-merta menandakan Torto itu kena MBD. Ya, nggak serta-merta. Ya, plastron lembek belum tentu MBD, tapi MBD pasti plastron lembek. Gitu ya. Jadi walaupun dia lembek tapi belum pasti MBD, karena MBD itu masih belum bisa kita simpulin untuk size yang begitu kecil seperti ini. Ya, jadi masih kita cek dulu, masih kita coba observasi apakah dia MBD apa enggak. Yang pertama itu MBD, yang kedua sebenarnya kalau kita lihat dari size segini yang sering terjadi adalah kalau baby bukan cuma Istar sih, baby Torto banyak yang mengalami kejadian makannya pirit-pirit banget, terus secara bobot ringan banget, plastronnya juga masih sangat lembek gitu ya. Jalan pun juga susah, itu ada kecenderungan juga dia terkena malnutrisi. Ya, jadi malnutrisi itu sebenarnya adalah sebuah penyakit yang bisa menyerang semua tortoise apapun, yang kecenderungannya dari mulai dia lahir sampai dengan dia size segini itu dia nggak tercukupi nutrisinya. Jadi malnutrisi, jadi sangat kurus, sangat lemes. Ya, itu juga pernah gue temuin di Aldabra juga ya, mengalami malnutrisi waktu itu. Perawatan di kita itu hampir 2 bulan. Sampai akhirnya dia oke, sampai akhirnya bobotnya naik, sampai akhirnya makannya bagus, aman, dan akhirnya kita kirim kembali ke ownernya. Itu Aldabranya ini nih. Ya, udah kembali ke ownernya sekarang. Nah, ini ada kecenderungan sebenarnya yang kedua opsinya kemungkinan adalah malnutrisi. Jadi nutrisinya nggak bagus, nutrisinya nggak lengkap. Jadi ya secara bobot ringan banget, secara keaktifan juga sangat minor ya, karena dia lemes karena malnutrisi ya, nutrisinya sangat kurang. Ya, kalau kita lihat dari hidung segala macam sih aman ya, nggak ada pilek. Jadi sebenarnya dia nggak kena sakit, nggak kena flu, nggak kena penyakit pernafasan, apalagi pneumonia ya. Sebenarnya kalau secara kita lihat sekilas aman. Jadi dua itu sebenarnya faktor yang membuat Istar ini sangat ringan, sangat ya kalau misalnya lu belum biasa megang cukup mengkhawatirkan sih, karena kalau lu ngeliat kayaknya nih Torto lembek banget ya. Kalau kita cek plastron belakangnya aja, ini kita liatin kerapas belakang ini kalau gue pencet nih, ini sangat lembek banget nih, kelihatan nih. Tuh, ini lembek banget. Ya, plastron itu lembek banget. Sampai kerapas atas pun masih lembek ya. Itu lembek banget. Treatment di sini yang gue lakukan pasti karena dia butuh asupan air juga ya, karena semua Torto itu pasti butuh air. Jadi jangan sampai dia dehidrasi, itu juga faktor utama yang harus kita jaga, karena dia belum tentu meminum air, karena takutnya dishnya nggak kejangkau sama dia, jadi dia mungkin akan jarang minum air. Jadi pasti kita kasih dulu cairan biar dia nggak dehidrasi. Terus adalah kalsium, itu penting ya, kalsium. Gue makainya kalsium Exotera D3 ya. Sebentar, gue ambil dulu ya. Oke, ini gue pakai ini nih, kalsium Exotera D3 ya. Itu punya Exotera, ini juga umum banget sebenarnya, banyak banget dipakai sama kiper-kiper, bukan cuma Torto tapi juga reptil. Oke, gue pakai ini. Oke, ini bentuknya bubuk ya. Jadi ini bentuknya bubuk. Kalau gue buka, oke, kayak gini bentukannya. Ya, ini bentuknya bubuk. Cara memakai gampang banget, cuma ditaburin aja ke makanannya. Taburin sedikit ke makanannya. Tapi PR-nya sebenarnya adalah karena ini kan namanya bubuk kalsium ya, dia secara rasa pasti nggak akan menarik buat Torto karena agak pahit. Jadi penting untuk kita bermain-main cantik lah dengan makanan Torto. Jangan kasih kebanyakan. Kalau kasih kebanyakan dijamin dia nggak bakal mau. Apalagi Torto yang lagi sakit gini ya, ibaratnya dia makan biasa aja males, apalagi lu kasih kalsium bos, lebih males lagi. Jadi kalau gue ngasih tuh sangat dikit banget ya. Jadi ngasihnya pirit-pirit aja, kasih dia sedikit ke makanannya biar kemakan sama dia. Ya karena dia butuh kalsium. Ya jadi penting sekali lagi untuk memberikan kalsium kepada Torto tuh nggak bisa ekstrim, nggak bisa semudah lu taburin ke makanannya doang. Kalau udah size gede sih nggak masalah, dia pasti langsung dihajar-hajar aja. Tapi kalau size kecil kayak gini, kabur yang ada bos. Ya yang ada dia nggak bakal mau makan karena makanannya pahit. Jadi ini gue sangat anjurkan buat lo dengan cara seperti tadi ya, jangan barbar ngasih ke makanannya.
Nah, kalau Agan kesulitan untuk memberikan kalsium ke makanan Torto ya, kalau misalnya Agan sudah coba dikit-dikit tapi nggak pernah kemakan sama dia, alhasil nggak pernah masuk kalsium ke badannya dia, solusi gue yang lain adalah gue biasanya mengasih untuk kalsium ini nih, kalsium Exotera. Ini juga kalsium dari Exotera juga, brandnya sama, tapi ini bentuknya cair bos. Ya, jadi bentuknya cair. Jadi cara memakan gampang banget. Agan tinggal tetesin ini ke dish ya, ke water dish dia. Misalnya ini water dish-nya ya, akan tinggal masukin aja ke sini. Misalnya ntar dikasih air dulu awalnya, terus tinggal ditetes gini aja. Nah ya, ini udah adalah kalsium di dalamnya. Jadi harapannya kalau misalnya istarnya atau tortonya Agan itu minum, itu akan masuk nutrisi kalsiumnya ke dalam tubuhnya dia. Ya, itu opsi yang pertama. Yang kedua adalah masukin ke air rendeman. Kalau Agan lagi rendam dia di air, ya kan, tambahin Exotera kalsium ini ke air rendemannya dia. Ya, tambahin ini ke air rendemannya dia, nggak usah banyak-banyak. Untuk jumlah tetesnya ada di kemasan, silakan Agan baca aja. Jadi tambahin ini ke air rendemannya dia. Ya mau nggak mau dia akan kena air tersebut dan semoga bisa keminum nutrisi kalsiumnya. Dan yang penting juga adalah sebenarnya kan Torto nggak hanya menyerap air dari mulut. Ya saat dia direndam dia bisa menyerap air juga dari anusnya. Ya jadi harapannya memang dia bisa masuk nutrisi kalsiumnya ke dalam badannya dia. Ya jadi dia bisa menyerap air juga dari anusnya dia. Jadi nutrisi bisa masuk. Ya itu opsinya. Tapi gue juga sering melakukan kalau misalnya keadaannya udah parah dalam arti plasternya makin lembek, dan kalau di center juga sangat terlihat dalam badannya ya. Jadi kalau di center tuh kelihatan banget organ-organ dalamnya. Apakah itu artinya MBD? Belum tentu, sekali lagi. Belum tentu Torto yang di center tembus tuh artinya MBD, belum tentu. Tapi memang kalau plastron Torto di center itu ada organ kelihatan, itu memang artinya dia kekurangan kalsium. Jadi dia butuh asupan kalsium lebih banyak lagi ya. Biasanya kalau emang udah seperti itu, gue itu melakukan force feed ke dia. Jadi gue kasih air ya, gue dicampurin sama air kalsium ini, gue force feed, gue suntikin ke mulutnya dia. Itu ibaratnya cara paksa untuk memasukkan kalsium ke tubuhnya dia kalau emang keadaannya udah parah ya. Coba kita tes dulu untuk istar ini apakah dia kalau di center tembus apa enggak ya. Nyalain lampu dulu, kita cek. Oke, ini coba kita tes di lampu UVA. Oke, sebenarnya sih untuk ini nggak terlalu kelihatan ya, nggak terlalu tembus. Organnya masih nggak terlalu kelihatan banget. Kalau misalnya kayak beberapa Torto yang ada kecenderungannya kekurangan kalsium parah tuh akan tembus nih, organnya akan kelihatan. Ini juga agak kelihatan tapi nggak begitu parah lah. Hitungannya masih standar lah, belum parah ya. Tuh. Organnya agak kelihatan dikit kan. Udah kita tes center, nggak begitu tembus ya, artinya emang nggak begitu parah sebenarnya keadaan dari si istar ini. Jadi kita treatment dulu sekarang di Puskesto, Pusat Kesehatan Torto ya. Kita coba treatment dia dengan kalsium, dengan apa namanya, cairan biar dehidrasi, dengan makanan yang bergizi, plus dengan vitamin C sih seperti biasa ya. Ini vitamin C dosisnya 1 cc untuk size 8 cm up. Kalau masih segini mungkin gue kasihnya adalah 0,5 sampai 0,6 cc ya. Di force feed ke dia setiap hari biar menambah asupan vitamin dan nutrisi yang bergizi lah ke badannya dia, biar dia bisa fit dan sehat kembali. Oke, kita doakan semoga istar ini bisa sehat, bisa fit, bisa nutrisinya bagus, bisa kalsiumnya bagus ya, dan semoga dia bisa secepatnya kembali lagi ke ownernya, ke dokter Ari. Gak usah lama-lama di sini, kalau sehat langsung bisa balik lagi. Mantap! Kita treatment dulu, semoga istar cantik ini bisa fit kembali dan bisa strong lah seperti Torto kebanyakan, dan bisa bertemu dengan baik ya. Thank you buat yang udah nonton dari awal sampai selesai. Thank you buat Agan yang sudah mensubscribe channel ini. Yang belum silahkan sekali lagi di subscribe di Radio Torto di YouTube-nya. Kalau Agan misalnya mau kita bikinin video apa tentang semua tortoise, tentang edukasinya, tentang perawatannya, tentang penyakit segala macam, bisa ditulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, salam jalur lamba.